Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Motostellers. Buat pecinta setia ataupun penonton setia channel Motostellers dimanapun Anda berada, masih di kota Jambi ini. Dan kali ini kita akan hadirkan salah satu padepokan paling ngehit di kota Jambi untuk dunia custom bike ya, tanah air, yang sudah melejit lewat karya-karyanya maupun dengan prestasi-prestasi nasionalnya. Kita harus hadirkan sosok beliau ini karena memang beliau ini kerap mewarnai atau sering sampai sekarang continue datang hadir di kontes-kontes baik yang nasional maupun yang regional, dan orang-orangnya asik banget. Karya-karyanya juga menarik untuk disimak dan menarik untuk diinspirasi. Pengen tahu lebih jelasnya siapa yang akan kita datangi hari ini di kota Jambi? Jangan lupa subscribe terus, like, comment, and share channel Motostellers. Oke? Penasaran? Langsung aja kita ikutin perjalanan kali ini tim Motostellers. Pengen tahu, langsung kita gerbek aja mereka. Sore bro. Oke, ini nih ya pasukan nomor presiden juga nih. Namanya siapa bro? Tama. Tama nih ya. Oke Tam, nanti saya mau ngobrol dulu sama yang lain Tam. Oke, dan sehat bosku. Sehat bos. Sehat. Ade? Sehat, alhamdulillah. Bungsu kamu ya. Ini nih ya, lagi pada ngapain nih sekarang nih? Lagi santai-santai aja gitu. Santai, hari Minggu ya? Minggu. Hari Minggu. Kenalan dulu dong, namanya siapa tuh? Nama saya Chandra. Bro, namanya siapa bro? Kenalin bro. Nama saya Dwi. Dwi ya? Iya. Nah, ini nih. Ini nih. Harus dikenalin nih. Nah, dendengkonnya ya. Pak D. Sehat Pak D? Sehat, alhamdulillah. Nama Eko. Nama Eko, cuman biasanya saya bilang Pak D. Iya. Dan selain aktif juga di dunia percustoman, ini resep kopinya luar biasa, ya Pak De ya? Iya. Mau kopi, mau mie kuah, mau mie kuah, ya, dilanjut. lanjut. Pokoknya urusan air panas Pak De ya. Nah, dan yang terakhir ini si Bungsu ini. Bro, kenalin namanya? Nama aku Arya. Arya. Waktu SD suka ikut papi terus ya? Iya. Kontes-kontes jalan terus ya? Iya. Papi mana Papi? Papi ada di belakang. Di belakang ya? Iya. Bro, saya minta izinnya mau ketemu Big Boss. Siap, Oke, silakan. lanjut aja ya. Oke, teman-teman, brother and sister, udah kenalan dengan beberapa istilahnya pengawal pribadi dari home racing, tapi untuk lebih jelasnya langsung kita gerbek dari belakang. Oke, salam Motostellers. Brother. Mantap. Sehat Om? Oke, alhamdulillah sehat. Sehat nih. Ini ya yang buat belum tahu nih ya, anak-anak milenial. Ini loh home racing yang kalian cuma dengar-dengar saja dan cuma kalian bisa lihat di media-media. Langsung kita hadirkan di channel Motostellers yang kita sayang ini. Om, sibuk apa sekarang? Saya sibuk, ya kebanyakan sih custom motor ya. Custom motor pastinya ya. Ya, custom motor ya, kayak sasis apa semuanya Aja. sampai spakbor kita bikin sendiri semuanya. Prestasis motor. Ya, yang bisa jadikan duit. Cuan, Cuan kita kerjakan. Oke ya, nanti Iya. Om, ini kan tempatnya keren banget nih ya. Iya. Dan alatnya, buat saya lengkap nih ya. Tapi buat yang belum tahu nih dunia percustoman, ya kan, ataupun baru yang merintis nih, Iya. sekaligus kita ngobrol-ngobrol ini mau edukasi. Ini barang apa? Gimana Om? Oh, setuju kayak- sekali. Contoh gitu ya. Ya, ini contohnya Jik, terutama buat biker se-Indonesia. Oke, jadi teman-teman ya, namanya ini Zik nih ya. Nah, Jik sasis. Biasa ya. Jadi memang ini untuk sebetulnya peruntukannya untuk apa aja nih Om? Ini untuk ini masih belum maksimal banget Oke. buat saya. Tapi di saya sana mau, ya ini handmade saya yang pertama kali. Oke. Ini permulaan saya bikin Jik, inilah saya bikinnya. Ya kan? Ya. Dan ini fungsinya lagi saya sempurnakan, nanti saya akan tunjukkan Jik satunya lagi, Oke. baru sekitar 70%. Hampir jadi. Wih. Nah, itu lebih canggih lagi. Lebih canggih lagi dari yang ini ya. Lebih canggih lagi dari yang ini lagi Ya. kan. Itu untuk spot pertama kita yang Tasik nih. Apalagi Nom, kita di belakang kita nih. Ini alat apa ini Om? Nah, kalau yang ini Ya.
buat prestasis motor. Prestasis motor nih. Dari segala jenis motor yang ringsek, masuknya di sinilah saya presnya. Ini bikin apa beli Om? Ini boleh bilang saya dulu bikin sendiri. Oh bikin sendiri juga? Ya. Oh, oke. Ya kan? Saya bikin, aslinya sih memang saya ada satu yang beli. Oh, oke. Kalau di saya home racing berani kasih garansi motor dijamin bisa lepas tangan lagi. Sangar, belum Hah? juga disuruh promosi duluan. ya. Terus yang ini apa ini Om? Nah ini Nah, satu ini lagi nih. alat buat English wheel namanya. English Well. Fungsinya untuk? Ini untuk merapikan spakbor yang setelah kita bentuk. Ya kan? Jadi biar rata ya. Biar rata. Nah, saya akan kasih contoh seperti ini. Boleh Om. Contoh spakbornya ini Oke. seperti ini. Ini Ya bahannya kan? apa nih Om? Plat ya? Ini plat drum. Drum ya. Dari Oke. kita bentuk seperti ini udah jadi. Kita rapikan di sini. Kita rapikan di sini. Ya kan? Ah, tuh. Nah, ini fungsinya kita giling di sini. Nah, Langsung ini. praktek, padahal nggak diminta Hah? praktek loh. Kita, Emang ini. royal beliau nih. Ya kan? Nah, ini hasil karya saya juga. Oh bikin sendiri juga? Bikin sendiri juga. Berikut yaitu Pak D. Oh, Tukang Pak las D. saya. Tukang las berikut tukang Nah, kopi. iya kan? Nah, Oke, iya terus kan? ini, Om. Yang Nah. dua ini Om. Kalau ini buat kita ngebor, Bor ya. nah, bor duduk mau bikin apapun bisa di sini. Oke. Nah, ini buat kita mesin roll. Mesin roll tuh. Roll pipa. Cuman Oke. ini masih belum maksimal. Belum Nanti maksimal. saya mau bikin yang hidrolik lebih maksimal lagi. Jadi nggak usah pakai orang lagi. Keren, Iya kan? Keren. Jadi nggak butuh Pak D lagi. Iya. Tapi bukan berarti digeser Pak D. Bukan berarti digeser. Tapi Ah. dikurangi karena sudah usia ya. Udah usia karena kita sama-sama berumur. Jadi nggak mau main tarik-tarik gini. Iya. Karena kenapa? Iya. Sakit pinggang kita. Iya. Jadi mau penyakitnya dirubah usia ini. nanti. Nah, itu lagi Mantap. dirancang sama saya alatnya. Oke. Gitu. Ini untuk pergunaannya motor-motor apa aja nih? Ini kebanyakan buat Tiger, Tiger, Mega ya. Pro, Scorpio, Yang genrenya Jepstyle gitu ya? Jepstyle semua. Oh, oke, custom tuh. Ah, customnya semua. Dan ini memang dijual seperti ini mentahnya ya? Mentahnya. Oke, jadi tinggal naik epoxy aja ya? Naik epoxy sama dempul sedikit. Oh, oke. Nah, itu udah jadi. Terus yang sebelah sini Om? Yang sebelah sini sebagian juga sama. Sama ya? Yang bawah ini tangki-tangki chopper. Oh, ini Semuanya. ya? Ini tongki chopper semua ya? Chopper semua. Ya, Ini ada di slim Winter ya? Mercy, Mercy. tahun 83. 82. Ya 83. 83, oke. 83 buat CD ibunya. Oh, oke. Ah, ah. Oke. Berapa Om harga segini? Om? Dijual Kalau berapa? yang ini saya jual cuma harga 300.000. 300.000. Ah. Kalau yang masih plastikan ini Om? Kalau yang masih plastikan ini seperti ini bahannya jauh lebih tebal lagi dan ini pesan khusus. Oh, ini request khusus ya? Request khusus Oh, masih ini. baru dibuka Ah, loh demi dibuka. setnya Motosteller bro. Nah, oke. ini barangnya. Keren. Ya kan? Perbedaannya di material ya. Di material sama kualitas lasan. Oke, buat penonton setia Motosteller tadi udah diulas habis tentang part-part custom yang ada di home racing ini. Detail-detailnya, harga-harganya apalagi yang biasanya kita di sini nanya di daerah podcast, tapi dengan beliau ini langsung dijelaskan karena memang beliau sudah expert di bidang custom bag tanah air ya, khususnya di Provinsi Jambi dan sekitar ini. Tapi untuk lebih detailnya nanti kita di sini kita ada sesi ngobrol seru dengan beliau tentang perjalanan karir dari awal hingga beliau melejit dan menjadi salah satu ikon terkenal di kota Jambi untuk custom bag. Om, habis ini kita sesi wawancara Om. Oke, siap. Lebih santai Oke. sambil ngopi bikinan Pak D ya. Oke, sip. Oke, Kita demi lebih relax teman-teman lagi. semuanya. Oke Nah, ya, saksikan oke. terus Motostellers. Uye. Oh iya.
home racing, sebuah kata sakral buat saya sebagai seorang media nih. Tapi sebetulnya nama aslinya itu kalian pasti belum tahu. Om, boleh kenal Om? Nama aslinya siapa sih Om? Nama asli saya Effendi Low. Effendi Low ya. Atau ada panggilan Cinanya Aseng. Aseng. Tapi kalau untuk di teman-teman modifikator panggilannya Lebih kenalnya di Effendi lah. Iya. Tapi kalau saya bilangnya kadang Koko, kadang Om, apa aja yang penting agar kita ya. Iya. Om, nama home racing sendiri itu kapan disahkan ya Om? Home racing ini disahkan sekitar 2014-an ya. 2014 ya. Ya, 2014. Sebelum nama home racing sendiri kan pastinya sudah bermain di otomotif ya. Saya bermain di otomotif pertama kali saya hobi di otomotif lah awal mulanya ya. Itu tahun 94. Itu Bos. Saya diajak oleh kakak saya sendiri. Hobi motor klasik juga. Kebetulan waktu itu saya baru tamat dari sini STM. Ya. Saya lanjutkan kuliah di Jakarta di ISTN. ISTN. Nah, saya ambil D3-nya sampai selesai. Oke. Udah selesai, saya sempat kerja juga di pabrik. Oh iya. Di pabrik apa itu? Di pabrik Bumikaya Steel. Bumikaya Steel. Itu pembuatan pipa-pipa tiang listrik, pipa air atau apa yang dari besi semuanya. Oke. Awal mulanya saya beli motor CB. CB. Nah, dari motor CB itu saya custom jadi chopper. Itu awal mula saya. Langsung ke chopper? Ke chopper langsung. Bukan untuk ganti-ganti variasinya? Enggak ada. Oke. Itu awal mulanya. Itu saya main di chopper. Di situ awal mulanya. Suka ya, udah mulai suka di situ. Udah mulai suka. Terus akhirnya saya hanya main buat pribadi, nggak buat umum. Oke, buat Iya kan? buat pribadi aja ya. Buat pribadi. Suka bikin gitu. Suka bikin. Saya buat pribadi saya aja, nggak buat umum. Ya. Akhirnya tahun 2000 saya di Jakarta buka bengkel di daerah Curug, Tangerang. Oh, pernah buka bengkel di sana? Ya, Bengkel apa itu? Bengkel motor juga. Itu awal mulanya saya main press sasis motor ini. Oh. Nah, ini mesin jig, Umum jig ya, sasis buat umum ini, ya? umum. Nah, sambilan custom juga, kecil-kecilan lah. Oh gitu. Iya. Jadi saya pulang ke Jambi ini waktu itu kebetulan orang tua saya sakit. Oke. Dan mau saya rawat dia di Jambi, saya putuskan bengkel saya sana saya tutup, saya pulang ke sini. Membawa ilmu yang saya ada. Jadi saya nggak takut mati. Ya. Nah, itu awal mula saya pulang ke Jambi ini. Nomor satu buat orang tua. Mantap. Karena orang tua itu nomor satu buat saya. Wih, anak yang baik nih. Iya kan? Nih. Buka bengkel apa Om dulu waktu pertama di Jambi? Pertama kali saya pulang ke Jambi bener-bener saya dari nol. Akhirnya saya main presan sama mesin. Oke. Ada hubungannya dengan yang bengkel yang dulu ya? Ada, Oke. tetap. Saya main di presan sama mesin. Dengan berjalannya waktu sekitar 2015 awal saya ketemulah sama beliau ini. Duh, jangan diungkap saya Om yang harus. Di WTC kontes ya. pertama saya ikutin. Ya. Dengan motor ini. Ini motor legend saudara. Legend saya. Buat teman-teman yang belum tahu, custom bike salah satu legend ya ini, maksudnya gitu. Itu. Karena memang sampai sekarang pun masih aktif ini ya. Masih aktif saya. Dirubah tiap tahun Om ya. Ya. Awal mula istilahnya saya memberanikan diri untuk saya cocok untuk di dunia custom bike dan menjadikan dunia custom bike ini sebagai taruhlah kehidupan itu. Kapan itu? Itu mulai itu awal mulanya itu sebenarnya saya hanya dari hobi pertamanya. Ya. Karena teman banyak minta tolong. Akhirnya saya buka lah bengkel customan ini dan berlanjut sampai sekarang. Masih eksis ya? Masih eksis. Mantap. Dan sekarang alhamdulillah tambah berkembang, tambah besar lagi. Amin. Dan saya kebetulan sarjana teknik, saya juga harus bisa bikin kreativitas buat anak-anak muda yang lain. Betul. Terutama anak muda Jambi. Yang pengen belajar custom, silakan datang ke Home Racing. Wih, kan? Hah? Open Om Kita ya? sharing, open. Tanpa bayar. Tanpa bayar, bagi ilmu. Berbagi ilmu. Nah, kalau Biar yang negeri lain kita bayar. Jambi ini jauh lebih maju. Hmm. Hah? Misinya Jauh ya? lebih hebat. Hah?
Saya nggak butuh duit Anda, tapi saya cuma butuh Anda kalau kamu bekerja di sini benar-benar belajar. Oke. Sambil praktek langsung, Om, ya? Langsung praktek langsung, silakan. Karena alatnya udah ada nih ya. Ya, sebagian kalau besar. alat sebagian besar saya udah ada. Itu mungkin ke depan saya masih ada alat yang kurang-kurang harus saya bikin lagi. Nah, inilah hasil kreatif saya sama tim-tim saya yang ada di home racing ini. Oke Om, ini pertanyaan yang sudah lama mau saya ungkapkan tapi nanti dulu nunggu sesi yang sakral ini. Betul. Awal dulu kan kita kenalkan karya-karya dari home racing ini kan mayoritas atau kebanyakan dari basicnya Mercy ya. Betul. Ya, itu apa emang Om ngikutin sebuah komunitas Mercy yang ada di Kota Jambi atau gimana nih? Kebetulan memang saya ada ikutin komunitas Oh. Mercy di Jambi. Oke, sampai sekarang masih? Sampai sekarang saya masih aktif. Oke, boleh disebutin namanya? Komunitas saya adalah BOC. BOC, kepanjangan dari? Binter Owner Club. Klub ya, dan itu salah satu klub yang legend di Kota Jambi Om ya? Ya, itu udah berdiri sekitar 22 tahun. 21 ya. 21 tahun ya. Masuk 21 tahun udah Dan kami. sampai sekarang juga masih eksis ya? Masih eksis. Masih eksis. Jadi kalau ada hajatan kontes ini, misal di region Jambi ya, itu selain teman-teman home racing yang terkenal banyak banget membernya ya, maksudnya teman-teman nongkrong nih ya dengan seragam yang khas ini warna orange, ya kan? Itu teman-teman Mercy juga pada datang Om ya? Pada datang semua. Oke. Kenapa memilih Mercy sebagai objek Om? Awalnya Om? Karena saya memang awal mula terus terang saya di CB. Itulah korelasinya. Nah, dari CB saya naik tingkat ke Mercy karena Mercy lebih asik rupanya. CC-nya, medianya ya, Om ya? Medianya, CC-nya, bentuk mesinnya. Betul. Itu jauh lebih asik dan saya gelutin sampai sekarang. Dan awal mula saya di Jambi ini saya lihat banyak Binter Mercy yang terlantar sampai 7 tahun, 10 tahun nggak hidup. Itulah yang bikin saya lebih tertarik untuk menghidupkan dia lagi. Binter Mercy ini. Dengan suasana yang baru ya? Suasana yang baru lagi. Lebih angker seperti yang custom ini, bener ya? Betul. Tapi bukan berarti, tapi di luar Mercy juga banyak kan mesin-mesin yang mugi-mugi di sini udah dilahirkan kan? Oh, udah banyak. Udah ya? Soal tema modifikasi yang dihasilkan di home racing ini terpaku dalam satu genre saja atau universal? Saya terpaku, contohnya yang ini saya mau mengangkat budaya Jambi. Budaya Jambi, tapi dengan basic choppernya ya? Basic chopper. 70s ya ini ya? Iya. Kebetulan di sini tankinya saya ada menggambarkan Candi Muara Jambi yang ada di Jambi ini, yang mungkin sebagian Mas Robi mungkin belum tahu juga. Iya. Wah, Belum pernah diajak saya ke Candi yang gitu ya. Ke Candi ini. Kita punya satu ikon candi yang udah mendunia. Mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia belum ada yang tahu. Oke, ini dituangkan di sini ya? Saya tuangkan di motor saya, karya ini. Berarti kalau dikasih temanya apa yang dong enaknya dong? Ini saya kasih tema motor si Ginjai. Si Jack ya? Itu melambangkan keris Jambi, si Ginjai. Oh, yang ada di stang itu? Di setang sama di belakang ini ada kerisnya. Jadi bertema ya konsepnya ya? Ada konsepnya. Sampai ke frame-framenya. Kalau di frame itu apa itu? Frame itu menggambarkan angso duo, itu menggambarkan lambang Jambi. Ada angsa duanya itu. Dan ada gambar orang di sini itu menggambarkan orang kayu hitam. Itu adalah orang yang berkuasa di Jambi, raja. Seni ya, kultur ya. Jadi nggak asal bikin temanya aja chopper atau 70s, tapi sampai ke detail-detailnya, pewarnaannya pun ada maknanya ya. Ada maknanya semuanya. Tapi sekarang motor-motor modern juga dikerjain juga buat home racing ya. Kayak tadi saya lihat Tiger. Tiger ada, itu baru jadi juga. Oke, terus yang chopper, yang apa itu? Yang Street Cup. bebek tuh, Super Cup, Super Cup itu. Itu juga garapan kita, itu kebetulan buat pribadi, anak buah saya pakai sendiri, itu punya Pak Ade. Oh, itu punya Pak Ade itu? Punya Pak Ade. Oke Om, kalau boleh berbagi ilmu nih Om. Ya. Untuk membangun sebuah kreasi, ya mau itu basicnya yang hanya custom saja sampai ke FFA, sampai ke ekstrim total bikin frame itu ya. Ya. Apa sih yang dilakukan pertama kali itu? Saya yang pertama kali saya lakukan yang penting Pengerjaan ya, soal pengerjaan ya. pengerjaan yang punya motor dulu. Harganya masuk atau enggak sama kita? Oke, berarti Om udah desain duluan nih? Saya belum desain. Oke. Yang penting dia mau ke sini, mau bikin chopper, kita nego harga. Oke. Kira-kira cocok, kau mau yang harga murah, mau harga mahal, semuanya ada di sini. Iya kan?
Tuh. Nah, jadi kalau mau asal jadi doang, kita jual rangka, sasis pun bisa. Oke. Asus Iya kan? bisa ya. Tapi kalau mau jadi sampai seperti ini dari nol sampai jadi ini kan makan waktu kita banyak. Ya. Itu bisa makan biaya yang cukup besar. Oke. Berarti kalau Iya kan? misal sudah deal nih, Nah, proses kan? ya, Itu apa dulu yang dilakukan, Om? saya lakukan yang pertama Bikin frame? kali bukan bikin frame dulu, saya cari roda yang akan dipakai dulu. Oh, oke. Sektor kaki ya? Iya, kaki-kaki dulu. Ya kan? Oke. Habis kaki-kaki baru saya masukin ke frame-nya. Baru masuk ke springer, kaki-kaki udah siap, baru masuk ke yang lain-lain. Tuh, oke. Setelah sektor kaki, engine pastinya Ya. baru naik ke atas nih. Tangki, jok gitu ya? Jok semuanya. Oke. Jadi kita lihat mana posisi yang manis apa, kurang manis baru kita rehab sampai benar-benar itu bentuknya manis enak dipandang. Berarti custom partnya sendiri yang terakhir ya? Iya, Oh, oke. betul. Berapa Om kira-kira untuk total pengerjaan dalam sebuah karya yang seperti ini ataupun yang biasa di-showkan di dunia kontes Om? Iya, kadang-kadang saya menghabiskan dana, nggak mau bilang budget besar ya enggak. Ya. Tergantung dari bahan yang saya pakai. Betul. Tapi sampai cat yang berkualitas mungkin bisa habis sampai 35 sampai 40 jutaan lah. Ya kan? 3540 ya? Iya, itu Boleh. kalau apalagi kalau mau minta chrome yang bagus-bagus Wah, mungkin benar, bisa lebih. Benar. Ya kan? Benar. Kalau proses pengerjaannya berapa lama? Rata-rata kalau sebuah home racing bikin karya itu berapa lama pengerjaan? Saya sebenarnya kalau benar-benar digulutin itu tidak lama. Oke. Cuman karena saya ini kerjaannya semuanya saya ngambil. Oh. Saya harus press pellet, sendiri. semuanya saya kerjakan sendiri, prestasi saya harus kerjakan sendiri, ya kan? Ya. Nah, jadi sekarang mau cari tenaga, skill yang bisa membantu saya itu belum ada. Oh, oke. Karena kita terkendala dengan manusianya ini. SDM-nya ya? SDM-nya ini. Berarti turun langsung ya? Saya turun langsung, semuanya saya kerjakan sendiri, berdua sama Pak D, dibantu sama rekan-rekan saya. Ya kan, sama pecinta motor yang membantu saya, karena semua otak sebagian besar ada di saya. Ah, betul. Istilahnya chief project-nya ya, pimpinannya Iya, ya. pimpinannya. Om, kan udah hampir seluruh Sumatera kota-kota besar pernah disinggahin ini untuk Betul. kontes-kontes ya. Iya. Sampai ke Palembang juga, bener kan? Iya. Apa yang belum tercapai untuk seorang home racing ini di dunia perkontesan tanah air nih? Apa sih impiannya? Saya impiannya mungkin pengen ikutin kontes yang jauh lebih besar lagi, Wow. yaitu di custom pass mungkin ya. Nah, mungkin kalau nanti rezekinya saya ada lebih Amin. bagus, Bisa terbang ke sana ya? bisa terbang ke sana. Bisa silaturahmi sama orang-orang di sana Orang di sana, dan saya juga mungkin pengen belajar ilmu modifikator di sana jauh yang lebih hebat dari saya. Mantap. Nah, mungkin bisa sharing-sharing sama kawan-kawan yang lebih maju di sana. Gitu. Oke, itu untuk seputar kontes. Jadi Ya. kalau untuk impian kreasi Om atau karya Om, Nah, apa yang belum kesampaian nih? Pingin bikin apa home racing setelah di tahun 2021 ini? Yang belum kesampaian? saya mungkin kalau buat custom hampir semuanya mungkin Udah ya? udah lah. Cuman yang saya hanya sekarang ini mungkin lebih ke pembenahan workshop saya atau Workshop. toko saya. Ya kan? Iya. Karena saya mau 2021 ini saya mau bikin lebih keren, nggak berantakan seperti ini ya. Oke. Betul. Terus ini Om, Nah. pertanyaan terakhir saya yang aslinya sih Nah, juga apa membingungkan teman-teman tim Motoster nih. nah, Kok namanya home racing Om? ini nih. nggak. Kok nggak seangker-angker custom bike yang lain nih? Ya, ini kenapa nih? Nah, ini Ada sejarah nggak compressingnya ada sejarahnya sebenarnya. Oke. Saya lagi susah-susahnya di Jambi terus terang. Pertama kali saya pulang ke Jambi, Ah, ya namanya rezeki, anak soleh. Saya ditolonglah sama bos home racing ini, mau nggak buka outlet di home racing ini. ya. Secaranya home racing adalah Punya bos, bos saya, ya kan? dan Di bermain Jakarta. di apa itu? Dia bermain di Seperempat Home Racing, dan sekarang pun dia udah nggak bergerak di home racing. Karena ini udah home racing nih terlanjur dikenal oleh masyarakat Jambi, Diteruskan. masyarakat customnya semuanya taunya home racing. Saya mau ganti nama pun jadi bingung, Iya. ya kan? Iya. Nah, jadi saya lanjutkan aja lah nama ini tetap home racing. Iya. Sebenarnya di dunia custom saya nggak masuk ya.
Dunia balap kompetisi ya. Nah, balap kompetisi tapi saya mainnya di custom gitu loh. Betul, betul. Jadi itu ya, jadi buat teman-teman home racing dan custom bike. Nah, ini dua nama yang cukup bertolak belakang sebetulnya. Bertolak belakang sekali Betul. karena saya terlanjur udah terkenal. Ya, nama itu ya. Nama itu masyarakat umum, saya mau ganti jadi bingung. Ya. Iya kan? Betul. Nah, jadi saya tetap memakai home racing ini. Oke. Nah, punya niat sih. Yang penting kreasinya kan sudah jelas custom bike. udah jelas. Nah, Oke. mungkin kalau Mas Robi ada saranin suatu saat ke depan ganti home racing yang lebih baik lagi atau apa? Saya ngikut aja lah. Yang penting buat saya home racing tetap solid, itu aja tetap berkreasi dan itu tetap. karena harus. kalau pas saya silaturahmi kontes nggak ada home racing itu kayaknya kurang bumbu lah. Karena satu selalu jadi peserta terbanyak. Ya kan? Nggak 1, 2, 3. Kalau 3, 4 motor udah biasa. Kadang di atas 7, Bung. Iya. Ya kan? Nah, ini yang buat saya respect lah. Paling respect sama home racing lah. Bukan berarti saya tidak respect dengan teman-teman yang lain. Iya. Tapi secara kontinu, memang karena di Jambi sendiri ada kontes sakral setiap tahun, Om ya. Iya, betul. Dan itu menjadi pestanya modifikasi. baik dari Modifikasi kumpul-kumpulan kumpul ya. Seluruh genre ada, Om ada ya. di sini. Keren, semuanya. keren. Nah, Om, itu satu Indom, istilahnya apa ya, bisa dibilang masukan atau semangat buat teman-teman yang baru bermain modifikasi khususnya di genre yang sama yaitu custom bike. Tolong dong kasih ya input atau saran-saran gimana bisa bertahan seperti ini bahkan lebih besar dari yang hobi sampai dijadikan sebuah usaha utama secara profesional. Apa yang harus dilakukan buat teman-teman di luar sana? Gini, kita bukan ngajarin mereka, Om. Tapi kita sharing saja, siapa tahu dengan pengalamannya home racing ini bisa menjadi masukan atau spirit buat teman-teman yang di luar sana yang kepingin mencoba bermain di dunia modifikasi itu dengan sepenuh hati. Silakan, Om. Terutama ya, saya sarankan buat teman-teman semua pemula yang pengen main custom. Oke. Nomor 1, kita nggak usah gengsi kalau dia lebih muda dari kita, lebih pintar dari kita. Kalau memang dia lebih hebat, kita acungin jempol buat dia. Mantap. Kalau dia lebih muda, kita ambil ilmunya, berbagi ilmu sama dia yang lebih muda, nggak salah. Kenapa? Kadang-kadang yang tua ini memang jam terbangnya udah jauh lebih tinggi, tapi kadang-kadang ada kurangnya. Pasti, Om. Ya kan? Ya. 2, jangan saling menjelekkan sesama custom. Keren. Atau saling menjatuhkan. Bila perlu kita bisa bikin satu wadah yang lebih baik untuk memajukan dunia custom ini. Nah, itu yang saya inginkan. Bung kami. Tuh, jadi intinya perlu wadah yang lebih maksimal ya. Maksimal. Daripada kita saling sindir, saling gosip, Ya, yang betul. mendingan bersatu. Bersatu mana? Ya. Nah, jadi saya pengen mengenalkan bahwa kita tuh Jambi itu ada juga Ada modifikatornya, kreasi, ada tim kreasinya. kreatifnya. Orang-orang hebatnya ada. Hebatnya ada, tapi selama ini jarang terekspos. Jalan Respon. Kebetulan dari Motostyler, ya. Motostyler mau mengekspos ini, saya sangat terima kasih sekali sama Mas Robi, sama teman-teman dari Motostyler. Sip banget dah kalau mau diekspos. Iya kan? Gitu. Oke ya, keren banget nih. Saran-saran yang luar biasa dan mungkin banyak poin di situ yang bisa kita kupas aja. Om, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Thank you. Buat home racing dan teman-teman yang, banyak banget yang sudah nonton di sini, sudah datang di sini juga kita akhirnya yang harusnya home racing ini biasanya minggu tutup. Betul. Tapi di hari Minggu ini alhamdulillah spesial, kita diterima banget nih ya. Om, sebelum kita akhiri, kami dari tim Motostyler ada sedikit oleh-oleh nih. Kenangan kita untuk Motostyler buat home racing ya. Karena berarti kita sudah pernah nyampe di sini. We are here ya, Bro. Nah, ini dalam kata-katanya nih, Om. Sekali saya. Ini apa nih jagoan ini? Ini ada kenang-kenangan juga dari home racing. Sebuah kaos buat Motostyler yang telah mampir ke saya. Ini baju sakral loh, Bro. Hanya bisa dilihat pas event-event besar saja. Event besar. Sengaja saya nggak minta, ternyata dikasihnya pas begini. Dan penuh nanti kebanggaan.
sama tim saya berikan satu-satu Oh, semuanya. keren. Ah. Bro Ryan, Bro Tito, kebagian nanti. Jadi kita nggak bagian perlu tenang. rebutan, oke? Nggak perlu rebutan. Kalau cuma satu, kita pakainya saya hari Selasa, Ryan apa gitu. Terima kasih banget atas oleh-olehnya juga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya Sukses juga terus ucapkan terima kasih buat Motostyler. Sama-sama. Semakin maju, Amin. Amin, amin, dan amin. semakin akses dunia. Amin, amin. Kita juga doakan Home Racing supaya lebih berjaya di pertarungan kontes tanah air ya, khususnya di custom bike, dan selalu membimbing adik-adiknya nih biar modifikator Jambi makin giat juga. Gak hanya Home Racing. Tapi Amin. kita nanti lihat akan ada modifikator-modifikator yang hebat seperti Home Racing. Oke. Kita undur diri. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada perbincangan kita yang kurang mengenakan ya. Karena kita hanya fun-fun saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Motostylers. Yeay! Kita bareng teman-teman Home Racing mengakhiri jalan-jalan di Pulau Sumatera Roadshow kedua Motostyler, dan terima kasih saya ucapkan buat teman-teman Home Racing semuanya sudah menerima kami Motostyler jalan-jalan di Kota Jambi. Kami dan Home Racing undur diri. Di belakang kami sudah ada Tugu Kris ya, istilahnya ikon dari Kota Jambi ya. Oke, saksikan terus selalu ulasan-ulasan atau liputan-liputan Motostyler, karena Motostyler,